Kudus Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami memulai kegiatan ini. Sekali lagi selamat pagi. Shalom. Mendoakan keluarga, pekerjaan, jemaat, gitu ya. Semua didoa. Setelah selesai kita dengarkan, setelah selesai kita diampuni dosanya, mendengarkan firman, mengucap terima kasih, doa syafaat atas Tuhan, kita masuk ke dalam persembahan. Jadi persembahannya kita tutup dalam doa. Setelah itu teman-teman yang terakhir, kalian akan masuk dalam ikut. Mimbarnya di Di sini tempatnya pendeta dan majelis untuk persiapan sebelum melayani di depan. Di sini kita bernyanyi dulu. Habis bernyanyi, lalu berdoa. Setelah berdoa, kita bagi tugas. Oh, kamu yang baca firman. Oh, kamu yang bagian ini ya, mengedarkan ke persembahan ya. Oh, yang khotbah kamu ya. Oh, yang apa namanya? Yang menerima tamu Stephen ya. Gitu ya. Jadi di sini kita bagi tugas teman-teman. Setelah kita bagi tugas, baru kita masuk ke layanan. Ini namanya apa teman-teman? Konsistori. Konsistori tempatnya selalu di belakangnya mimbar. Dimanapun gereja, pasti konsistori itu ada di belakang mimbar. Mimbarnya di mana teman-teman? Di sana atau di sini? Di sini ya. Pas di belakang. Kenapa? Karena supaya bisa masuk lebih dekat. Kalian kalau keluar lewat sini pintunya, sama lewat sini. Tuh. Dan nyampe ke kursi majelis. Kan nggak mungkin. Persiapannya di sekolah, terus tempat duduknya di sini, masa sampai jalan kakinya kan lama banget. Kalau di sini kan cepat jalan kaki. Kalau gereja lagi masak, pasti masaknya di. Kalau kalian mau ke kamar mandinya ada di. Jangan kencing di. Mana? Banyak yang berbeda? Hah? Banyak. Ya. Jel. Kamu kan dulu gerejanya di sini. Menjel lokasinya apa itu pada itu. Nah, bener lagi, sumpah. Ini apa?
harinya. Contoh misalnya, Yesus pernah berjalan di atas air. Apakah orang Kristen wajib untuk berjalan di atas air? Enggak. Jadi apapun yang ditulis dalam Alkitab, ada hal yang wajib untuk dilakukan, ada yang hanya diceritakan saja. Oh, Tuhan Yesus pernah puasa 40 hari. Oh, dan seperti itu saja. Jadi tidak perlu untuk diikuti, tapi kalau diikuti harus disesuaikan dengan kekuatan tubuh. Tidak semua orang bisa puasa tidak makan selama 40 hari. Ya. Jadi kalau sudah namanya sidi. Sidi itu adalah sekali lagi upacara kedewasaan bagi orang Kristen. Dulu teman-teman, kalau dibaptis, di dalam GKJW, menurut gereja GKJW, baptis dengan air itu dilakukan ketika waktu kecil. Jadi waktu kecil, orang tua akan menyerahkan anaknya yang masih bayi ke dalam kuasa Tuhan. Itu berkaitan dengan jasmani. Misalnya ada orang sakit, ya kita akan ke rumah sakit mendoakan orang-orang yang sakit. Tapi kalau orang tua, dia suka mengajar tentang firman Tuhan. Jadi itu aja yang spesifik. Jadi kalau orang tua itu fokus pada rohani, dia akan fokus pada jasmani. Biasanya kalau orang sudah mati harus dikubur. Tapi kalau orang bersalib, dia mati disalib nggak pakai dikubur. Jadi kita begitu aja sampai menjadi orang. Karena banyaknya yang disalib, banyak orang jadi orang. Makanya namanya bukit orang. Gitu ya. Ini sudah umur, kalau tidak salah 56 tahun. Gereja kecil. Wah, banyak ya. Ada sekitar 8 pendeta sudah bergabung. 8. Tapi bukan jemaat yang maju, tapi majelis bawa roti dibagikan ke semua jemaat. Kalau Katolik kan jemaatnya maju ke Romo. Tapi kalau di gereja, di KJW khususnya, majelis nanti akan bawa roti dibagikan ke semua. Jadi makan rotinya mengikuti Pak Pendeta ini. Jadi Pak Pendeta makan roti, semuanya makan roti. Pak Pendeta ini semuanya makan roti. Karena Pak Pendeta adalah pemimpin ibadah, sehingga jemaat harus mengikuti pemimpin ibadah. Hari Minggu ada hari Rabu. Rabu itu ibadah KRW atau ibadah anjang sama. Jadi gereja ini dibagi namanya ada 7 kelompok. Kelompok Maranatha, kelompok Matius. Jadi misalnya kan di sini ya banyak. Setiap hari Rabu Pak Pendeta akan membagi. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, nanti kelompok 1 hari Rabu ini ibadah di rumahnya Angel. Minggu depan kelompok 1 di rumahnya Gigi. Jadi gantian. Setiap kelompok hari Rabu ibadahnya gantian. Tujuannya apa? Untuk mendoakan tuan rumah sambil berkeliling. Jadi tempat di mana kita ibadah, di rumah itu kita akan doakan. Jadi tempat untuk mendoakan tanpa berdoa. Ketika menyiapkan peti, itu kan harganya mahal. Belum petinya, terus kita nanti
terus ada sarung tangan, kaos kaki, jas, dan macam-macam perlengkapan untuk orang-orang yang meninggal. Nah, seringkali ada warga jemaat yang nggak punya uang untuk beli peti dan perlengkapan kematian yang lain. Makanya dibentuk namanya persembahan BPL. Setiap orang menyicil peti mati. Setiap orang menyicil persiapan untuk meninggal. Sehingga ketika dia meninggal, mereka punya uang untuk membeli perlengkapan. Jadi dicicil dari awal. Itu namanya persembahan BPL. Ada lagi namanya persembahan syukur. Persembahan syukur itu adalah ketika kita dapat uang, saya mengucap syukur, kan saya bahagia. Misalnya saya kasih mama 10.000, waktu saya bahagia, Tuhan terima kasih, aku dapat 10.000. Nah, ada uang untuk saya, ada uang saya persembahkan untuk gereja. Saya ambil 2.000. Karena saya senang, saya ambil 2.000, saya masukkan ke persembahan syukur. Jadi persembahan syukur itu adalah persembahan ketika saya senang mengucap syukur, ya. Dan nominalnya, angkanya terserah kalian. PPL syukur, PPL syukur Persembahan bulanan. ada yang namanya persembahan bulanan. Persembahan bulanan itu adalah kita menabung pemasukan bulanan selama 1 bulan. Menabung pemasukan selama 1 bulan dan kita mengucap syukur pada bulan untuk menyisihkan apa yang sudah kita miliki selama 1 bulan, menyisihkan nominal sekalian dan diberikan kepada gereja untuk membantu berjalannya pelayanan gereja. Jadi Ada persembahan persepuluhan. oh ya, perpuluhan itu adalah setiap ketika teman-teman nanti sudah bekerja, ketika nanti teman-teman sudah bekerja, kalian akan dapat namanya gaji. Gaji itu kita juga harus mengucap syukur, diambil 10%. Jadi dulu orang Israel itu punya sebuah namanya pajak. Pajak itu diambil untuk membangun bangsa Israel dan membangun bait Allah. Jumlahnya 10% dari gaji yang didapat. Ada orang dapat gaji seminggu sekali, 2 hari sekali, sehari sekali, 1 bulan sekali. Nah, setiap kita dapat gaji, 10%-nya diberikan kepada gereja untuk mencukupkan perbendaharaan rumah. Itu ada dalam Maliaki pasal 3. Ada lagi Putra dan Kudus. Bukan hanya Katolik, tapi ada GUP, GKJW, GPDI, Advent, kita semua sama. Setiap gereja yang menyembah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus itu sama. Perbedaannya hanyalah cara untuk beribadah, cara untuk menyembah Tuhan. Kalau di Katolik kita mengenal namanya Bunda Maria, tapi kalau di Kristen itu tidak ada. Kalau di Karismatik ada bahasa roh, di GKJW tidak ada bahasa roh. Ya, jadi semuanya sama, perbedaannya hanya cara menyembah. Itu adalah anak-anak Tuhan. Musuhnya siapa? Musuhnya orang itu siapa? Cuma satu, iblis, setan. Musuhnya orang Kristen cuma satu, iblis. Makanya ditulis di Alkitab, iblis, setan itu adalah musuhmu. Usir dia akan lari daripada. Karena musuhnya adalah setan, makanya setan itu
suka melecehkan orang Kristen, suka menghina orang Kristen, makanya ada gereja setan. Apa sebab beda ya? Jadi kenapa ada gereja setan? Karena musuhnya orang Kristen itu adalah setan. Setan tidak boleh diajak berteman, harus dimusuhi. Kita boleh benci, boleh memusuhi cuma salah satu makhluk, namanya iblis. Contoh misalnya, kalau kalian lewat kuburan, ada yang pernah bilang, amin mbak, Depan. isi mbak, itu gini atau gini? Aduh. Jelek atau bagus? Lewat makam, tiba-tiba, amin mbak, isi mbak, itu jelek. Iblis, setan tidak boleh dihormati. Setan itu harus diusir. Jadi kalau di rumah kalian ada setan, jangan bilang, mbak, kamu di sini tidak apa-apa ya, yang penting jangan kan. Nah, itu jelek atau bagus? Jelek. Kalau ada setan harus diusir. Kita anak Tuhan tidak boleh hormat sama setan. Setan itu harus diusir. Lihat. Makanya setan itu benci sama orang Kristen. Makanya ada namanya gereja setan untuk menjelekkan gereja Tuhan. Itu ya. Apa gereja sebenarnya sering? Oh iya. Kenapa kok gereja pakai simbol salib? Karena ini untuk mengingatkan kita tentang pengorbanan Tuhan Yesus, Allah yang menjadi manusia, menceritakan bagaimana mencontohkan untuk hidup dalam kebaikan, tapi malah disalib sama manusia. Jadi salib ini adalah simbol pengorbanan Yesus. Makanya kita pakai salib. Gitu ya. Biarlah kami pulang Tuhan dengan penuh ucapan syukur, penyertaan, dan keselamatan dari Allah. Dan bila pada saat ini Roh Kudus Tuhan memimpin kami, supaya kami terus semangat untuk belajar, semangat untuk hormat pada orang tua, semangat untuk belajar mengenal siapa Kristus dalam kehidupan kami. Biarlah kami pulang membawa berkat bagi karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra,